Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, ceria, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya, Ibu Hidayah, memasuki tema keempat, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan 1. Dengan kegiatan mengamati contoh pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun. Yang kedua, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong, siswa dapat menjelaskan pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong yang merupakan salah satu tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga, dengan membaca bacaan interaksi sosial, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, dengan menuliskan bentuk interaksi yang pernah dilakukan dalam bentuk tabel, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, di sini guru hanya akan mengingatkan pada kalian, apa sih ciri-ciri pantun? Adakah yang ingat? Bagus. Pada pembelajaran yang lalu telah dibahas tentang pantun. Di sini Bu Guru hanya akan mengulas sedikit tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama, dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Dan baris 3 dan 4 disebut isi. Bersajak atau rima A, B, A, B. Dan selanjutnya, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, anak-anak, dalam membuat pantun, kalian harus memperhatikan sajak. Misalnya, pada akhiran baris pertama adalah huruf N. Maka, pada baris ketiga juga harus huruf N. Jika akhiran baris kedua itu huruf T, maka pada baris keempat juga harus huruf T. Nah, perhatikan contoh pantun berikut ya anak-anak. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Nah, itu contoh pantun yang sesuai dengan huruf tadi. Nah, ada satu lagi contoh yang menggunakan huruf N dan huruf T. Hari raya, makan-makan, paling enak makan ketupat. Mari kita kebersihan agar hidup kita sehat. Anak-anak, selain kalian memperhatikan sajak dalam membuat pantun, kalian juga harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang akan disampaikan. Bu Guru akan memberikan contoh pantun yang mengandung amanat
ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Ada sapi giginya ompong, berlari-lari di lapangan. Ayo kita bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, itulah contoh pantun yang berkaitan dengan gotong royong. Ternyata, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Ayo, kalian perhatikan ya dan amati gambar tersebut. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, coba kalian tuliskan di buku tulis kalian tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Nah, coba kalian cocokkan ya hasil kalian dengan jawaban guru. 1. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Nah, apa sih unsur-unsur gotong royong? Unsur-unsur dalam gotong royong antara lain usaha atau kegiatan kerja sama. Yang kedua, berdasarkan keikhlasan dan sukarela, tanpa pamrih, kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, sekarang manfaat gotong royong antara lain meringankan beban, meningkatkan rasa kekeluargaan, menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, menumbuhkan sikap sukarela. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang gotong royong. Sekarang yang namanya gotong royong adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Anak-anak, adakah di antara kalian yang tahu apa itu tanggung jawab warga masyarakat? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis. Maka kita harus memperhatikan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Sekarang, jenis-jenis tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat antara lain memelihara keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa solidaritas sosial, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Interaksi anggota masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Ayo anak-anak, kita belajar membaca teks bacaan berikut ini. Anak-anak, mari kita buka buku siswa halaman 112.
Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. 1. Bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makanan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya, banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum, seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. 2. Bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintah dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kepentingan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. 4. Bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya suatu moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral
agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, latihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap masyarakat. Interaksi dalam bidang tersebut secara otomatis akan memengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Anak-anak, setelah kalian selesai membaca, coba kalian tuliskan bentuk interaksi kalian dalam tabel. Yaitu ada bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang agama. Ibu beri contoh ya. Contoh dalam bidang ekonomi, membeli buku tulis di toko. Bidang politik, kalian pernah mengikuti pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Bidang sosial budaya, adakah di antara kalian yang pernah menonton tari daerah lain? Nah, itu contoh di bidang sosial budaya. Untuk bidang moral, contohnya apa anak-anak? Nah, contohnya saat kalian mengaji di dekat rumah kalian ada musola. Itu contoh di bidang moral. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kalian sudah belajar tentang pantun, yaitu bagaimana cara membuat pantun. Untuk memperhatikan kalian dalam membuat pantun, ada yang harus kalian perhatikan, yaitu tentang nasihat atau pesan dan amanat, agar pantun itu sampai pada pembaca. Yang kedua, tentang arti gotong royong, unsur-unsur dalam gotong royong, dan manfaat gotong royong. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Dan yang keempat, bentuk interaksi sosial terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian dulu pelajaran dari guru. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.